Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Moritz di acara edukasi dari market. Seperti biasa rekan trader, kita akan melanjutkan edukasi-edukasi kita pada edisi kali ini. Di bulan ini kita akan berbicara lebih dalam lagi tentang analisa fundamental. Kalau di edisi yang kemarin di video sebelumnya saya berbicara tentang bagaimana fungsi analisa fundamental, apa-apa saja, faktor-faktor apa aja yang menentukan analisa fundamental. Pada edisi kali ini kita akan mengkaji lebih dalam tools-tools atau berita-berita yang benar-benar sangat mempengaruhi dari fundamental-fundamental yang sering terjadi dalam dunia trading. Kita tahu bahwa banyak sekali news atau fundamental-fundamental berita-berita yang dikeluarkan yang menjadi landasan dalam analisa fundamental. Dan ada beberapa berita yang selalu dikeluarkan baik itu oleh bank sentral ya dan lain-lain, data suatu negara, perekonomian suatu negara, di mana data-data tersebut sangat mempengaruhi pola pergerakan pasar. Oleh karena itu rekan trader, pada edisi kali ini kita akan membahas, jadi tema kita kali ini adalah berita forex yang paling berpengaruh dalam dunia trading. Dan berita-berita ini sebenarnya rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi. Biasanya kalau di kalender ekonomi rekan trader selalu setiap hari akan selalu ada berita-berita fundamental yang sangat mempengaruhi. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan berita-berita apa saja yang memang benar-benar memberikan pengaruh terhadap pergerakan atau terhadap fundamental yang akan terjadi. Oleh karena itu, rekan trader, kita langsung masuk aja di slide berikut ini. Jadi, berita forex paling berpengaruh dalam trading. Ada prinsipnya ada sekitar 7 ya, itu ada yang paling berpengaruh, tapi saya tambah satu lagi jadi 8. Menurut saya 8 yang saling berpengaruh ya. Oke, kita mulai. Sebagai awal, berita yang paling pertama adalah Gross Domestic Product ya, atau PDB lah dalam bahasa kerennya. Apakah ini GDP atau GDP ya, Gross Domestic Product. Kalau kita berbicara tentang Gross Domestic Product atau GDP, ini adalah suatu indikator yang sangat penting di mana dia mengukur kondisi perekonomian suatu bangsa. Secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa apabila semakin tinggi laju dari GDP atau PDB ya kalau biasanya kalau dalam bahasa Indonesianya, berarti perekonomian suatu negara itu semakin energi dan membuat mata uang negara tersebut semakin kuat ya. Kita bisa lihat kalau di kalender ekonomi, rekan trader bisa lihat ya, contohnya saya langsung tunjukin di kalender ekonominya langsung ya rekan trader ya. Coba kita lihat. Nah, untuk di sini, nah rekan trader bisa lihat di kalender ekonomi, kalau rekan trader lihat di sini tanggal ini ya PDB ya. Nah, tanggal 25 bulan Mei tahun 2023 ada statement berita tentang GDP atau PDB ya, produk domestik bruto ya. Di sini dibilang bahwa perubahan untuk mengukur ya, perubahan disetahunkan nilai-nilai inflasi seluruh barang, jasa dan dihasilkan sesuai dengan perekonomian Amerika. Perekonomian. Jadi secara garis besar GDP ini dia benar-benar sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara. Nah, kita bisa lihat kalau di berita tersebut apabila nilai dari GDP ini, Gross Domestic Product ini dia naik, artinya mata uang negara tersebut kemungkinan besar akan menguat. Begitupun sebaliknya, apabila GDP-nya turun ya, dia akan melemah. Jadi data GDP adalah atau kalau di bahasa Indonesianya dijadikan PDB ya, produk domestik bruto. Dia sangat mempengaruhi, salah satu yang sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar dari fundamental yang dikeluarkan. Selanjutnya, berita ekonomi apa aja? Yang kedua, kita lihat non-farm payroll. Nah, non-farm payroll, kalau kita lihat
Non-farm payroll ini adalah data yang menunjukkan total jumlah karyawan yang dipekerjakan dalam bulan sebelumnya dan semua sektor ekonomi non pertanian. Non-farm payroll ini, NFP ini adalah suatu data di mana selalu dikeluarkan oleh The Fed ya, minggu pertama hari Jumat bulan yang sedang berjalan. Nanti untuk bulan ini besok hari Jumat besok ya akan keluar. Dan kalau kita lihat di non-farm payroll ini, dia mempunyai volatilitas yang sangat tinggi sehingga banyak sekali para trader yang senang trading news menunggu hal tersebut. Bagaimanakah hubungan non-farm payroll ini dengan mata uang? Hubungan antara non-farm payroll ini dengan mata uang kita bisa lihat apabila non-farm payroll itu naik, artinya mata uangnya akan menguat. Sebaliknya apabila non-farm payroll-nya itu turun, berarti mata uangnya akan melemah. Kita bisa lihat di sini, contoh di sini non-farm payroll itu kalau untuk bulan kemarin, kalau tidak salah non-farm payroll itu dia pada hari Jumat. Nah, ini dia. Hari Jumat minggu pertama, rekan trader bisa lihat hari Jumat. Nah, ini kalau nggak salah ya, hari Jumat. Nah, ini dia. Ketenaga kerjaan non pertanian. Nah, kan trader lihat bagaimana dari non-farm payroll ini pada bulan Mei ini dia sebesar 253K. Sebelumnya 180 diprediksikan, yang keluar 253K sehingga membuat pergerakan dari mata uang Amerika sedikit mengalami penguatan. Oke, selanjutnya mata uang berita selanjutnya yang sangat mempengaruhi arah fundamental adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran. Nah, kalau berbicara tentang unemployment rate, tingkat pengangguran ini rekan trader, dia selalu mempunyai hubungan keterkaitan dengan non-farm payroll. Biasanya data dari tingkat pengangguran ini akan dikeluarkan bersamaan dengan rilis. Nah, ini oke. Data dari tingkat pengangguran ini akan selalu bersamaan dengan rilis non-farm payroll. Rekan trader bisa lihat di sini ya, di kalender ekonomi di sini sudah sangat jelas setelah non-farm payroll pada hari Jumat tanggal 5 Mei dikeluarkan, dilanjutkan dengan tingkat pengangguran juga dikeluarkan. Nah, rekan trader bisa lihat di sini dibilang bahwa data ini beriringan dengan non-farm payroll. Tingkat pengangguran merupakan masalah krusial bagi negara manapun. Apabila tingkat pengangguran meningkat, kesejahteraan masyarakat berkurang dan perekonomian sudah pasti akan menurun. Ya jelas saja. Pengangguran naik, ya perekonomian kan jelek. Ya udah betul logika ya rekan trader ya. Sebaliknya jika tingkat penganggurannya turun, pengangguran turun, dalam hal ini tingkat pekerjaannya banyak, artinya perekonomian suatu negara itu akan luar biasa. Oleh karena itu apabila tingkat pengangguran naik, ya pasti mata uang melemah. Begitupun sebaliknya. Apabila tingkat penganggurannya turun, dia akan membuat mata uang semakin menguat. Karena ya penganggurannya turun rekan trader, artinya kan negara lagi bagus-bagusnya. Kan? Oke. Selanjutnya, berita selanjutnya yang sangat berpengaruh terhadap fundamental adalah CPI, atau kalau dalam bahasa Indonesia indeks harga konsumen. Ya, kalau kita lihat CPI atau indeks harga konsumen adalah laporan indeks harga konsumen terutama yang dipergunakan untuk mengukur laju inflasi. Biasanya kalau CPI keluar kita akan tahu bahwa laju inflasinya itu akan sebesar berapa persen ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa inflasi merupakan kenaikan harga-harga barang dan jasa yang secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu di suatu negara. Jadi bisa dilihat apabila CPI atau IHK ya, indeks harga konsumen, dia naik ya, artinya kekuatan mata uang itu akan menguat. Ya. Sedangkan apabila CPI-nya turun ya, artinya kekuatan mata uang itu akan melemah. Oleh karena itu apabila dinaikkan tingkat suku bunga, rekan trader lihat biasanya kalau seorang gubernur sentral bank Amerika misalnya Jerome Powell, dia bilang bahwa di rapat FOMC kita akan menaikkan tingkat suku bunga. Ya, menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini artinya kan
dengan barang tentu akan membuat, kenapa dinaikkan tingkat suku bunga? Karena inflasi yang tinggi. Oleh karena itu akan menaikkan tingkat suku bunga. Dari situ kita bisa lihat bahwa kenapa dolar Amerika biasanya menguat di saat kenaikan tingkat suku bunganya. Itu artinya dia seperti kayak gitu rekan trader ya. Sekali lagi, apabila ini harga konsumen atau CPI Consumer Price Index-nya ini naik, artinya mata uang akan menguat dan sebaliknya. Nah, kita bisa lihat ini dia CPI-nya di sini rekan trader ya. Nah, ini CPI bisa lihat di sini, dan kalau kita lihat CPI itu kalau tidak salah CPI itu akan ada, nah ini dia. Tanggal 10 Mei hari Rabu. Ya. Nih. Ini dia. Di sini kan dia warna merah kan. Kalau warna merah artinya menurun kan, CPI-nya turun ya. Artinya mata uangnya kan melemah ya. CPI turun ya. Nah, itu dia rekan trader. Selanjutnya rekan trader, kita lihat berikutnya adalah interest rate atau suku bunga. Ini adalah data yang benar-benar nomor 5. Interest rate atau suku bunga adalah data yang selalu dikeluarkan, data fundamental yang sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Lihat. Di sini dibilang bahwa data dari suku bunga ini menunjukkan perubahan suku bunga acuan yang ditentukan oleh bank sentral dalam kerangka kebijakan moneter. Apabila suku bunga naik, mata uang akan menguat. Dan apabila suku bunganya turun, mata uangnya akan melemah ya. Kita bisa lihat di sini ya bagaimana pola pergerakannya. Nah, ini dia pengangguran IHK, ini konsumen. Nah, ini kepercayaan CB ya. Ini dia. Nah, ini tanggal suku bunganya itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, tanggal berapa, terlalu banyak sih tanggal 1 bulan, makanya saya tinggal cari-cari aja di sini ya. Di sini kepercayaan tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 23 deh ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak salah di sini ya. Nah, kalau nggak salah. Oke, selanjutnya data selanjutnya yang benar-benar mempengaruhi berita ekonomi ya adalah, kita bisa lihat selain interest rate suku bunga, yang menjadi data berikutnya adalah PMI atau Purchasing Manager Index. Apakah PMI itu? Nah, kan trader bisa lihat di sini bahwa PMI itu adalah data yang dibuat berdasarkan hasil survei terhadap manajer purchasing dalam sektor tertentu di suatu negara. Data PMI ini paling berpengaruh, terutama ya kita bisa lihat di sini dia paling berpengaruh terutama bersumber dari sektor manufaktur dan jasa. Ya. Kita bisa lihat di sini apabila data PMI-nya naik, mata uang akan menguat. Apabila PMI-nya turun, mata uangnya akan melemah. Kita bisa lihat di sini data PMI. Nah, ini dia. Nah, untuk bulan kemarin data PMI itu dirilis tanggal 23 kemarin ya. PMI tanggal 23, aktualnya 55 ya. Artinya memberikan PMI-nya menguat ya. Artinya memberikan kekuatan terhadap mata uang Amerika. Tanggal 23 bulan 5. Tanggal 23 bulan 5. Nah, ini indeks pembelian ya, indeks jasa pembelian di sini PMI. Dan trader bisa lihat di sini ya. Nah, itu adalah data-datanya. Selanjutnya rekan trader, data selanjutnya yang sangat mempengaruhi adalah retail sales atau penjualan eceran. Ini adalah data yang sangat berpengaruh, data ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap apa yang terjadi pada pasar ya, yang selalu dikeluarkan oleh The Fed maupun sentral bank lainnya. Karena ini The Fed, saya lebih berpatokan terhadap data yang dikeluarkan oleh The Fed. Kita bisa lihat di sini rekan trader semuanya bahwa apa itu retail sales? Ya, kita bisa lihat bahwa retail sales ini adalah indikator penjualan eceran yang akan mencatat total penjualan barang di sektor namun tidak memperhitungkan jasa di dalamnya. Apabila data retail sales ini naik ya, mata uang akan menguat, dan sebaliknya apabila datanya turun, mata uangnya itu akan melemah
melemah. Nah, kita bisa lihat datanya pada bulan ini itu kita bisa lihat di sini ya. Data yang terjadi, nah, penjualan retail Amerika. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Perubahan nilai total penjualan sesuai inflasi pada tingkat retail ya. Nah, dia terjadi pada tanggal 16 bulan 5 tahun 2023. Lihat 16, mana tanggal 16? Tanggal 16. Nah, retail. Oke, ini. Retail ya, penjualan retail. Nah, inti. Kan lihat di sini ya. Dan di sini kita bisa lihat karena dia merah artinya turun, artinya dia membuat sedikit pergerakan terhadap mata uang Amerika agak sedikit melemah ya. Oke, selanjutnya. Berita ekonomi apa aja yang sangat mempengaruhi? Setelah retail sales, penjualan eceran, berikutnya berita ekonomi yang sangat mempengaruhi adalah kebijakan bank sentral. Nah, ini yang paling terakhir. Biasanya berbicara tentang kebijakan bank sentral adalah suatu kebijakan yang selalu dikeluarkan oleh bank sentral. Misalnya pidato-pidato yang dikeluarkan oleh gubernur sentral bank, ya baik itu sentral bank Inggris, sentral bank Eropa, Christine Lagarde, atau sentral bank Amerika si Jerome Powell. Kita bisa lihat kebijakan bank sentral ini harus diperhatikan karena dia sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Misalnya non-farm payroll dikeluarkan. Pidato non-farm payroll dikeluarkan. Biasanya kalau pidato non-farm payroll itu dia akan berbicara tentang tingkat suku bunga yang akan terjadi pada perekonomian Amerika. Nah, ini harus diperhatikan data non-farm payroll data FOMC, data bukan non-farm payroll tapi data FOMC. Pertemuan-pertemuan ini sangat berpengaruh rekan trader. Kita bisa lihat contohnya ya di sini. Misalnya ya rekan trader bisa lihat pidato gubernur sentral bank Europe Central Bank. Ya, dia ini pidato-pidato gini sangat berpengaruh rekan trader. Saya sering bilang kalau misalnya contoh saya sering berkelakar, saya bilang kalau gubernur sentral bank Amerika sakit gigi dia bilang oke, naikin tingkat suku bunga, rame-rame dolar naik. Atau dia kasih statement apa aja, itu sangat berpengaruh terhadap data-data ekonomi atau perekonomian. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan oleh seorang gubernur sentral bank, dia sangat mempengaruhi. Misalnya, rapat contoh rekan trader lihat rapat FOMC yang dilakukan pada tanggal 24, biasanya dini hari ya, Kamis dini hari, hari Rabu malam ya. Ini laporan hasil FOMC ya pada tanggal 24. Nah, rapat ini ini tanggal 24, kita coba balik sini, tanggal 24 mana? Nah, ini dia. Nah, ini rapat FOMC. Nah, 24 ya. Nah, konferensi. Biasanya malam sih, hari Rabu malam ya. Nah, ini tanggal 25 malam malahan ya, pidato dari gubernur. Nih, tanggal 25 dini hari ya. Tanggal 25 dini hari. Rekan trader bisa lihat di sini ya. Rapat yang dikeluarkan ini dia sangat berpengaruh karena di saat pertemuan itu mengeluarkan nilai tingkat suku bunga ya. Ini sangat mempengaruhi. Oleh karena itu data-data yang dikeluarkan, statement yang dikeluarkan sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Data-data ini benar-benar juga ditunggu oleh para trader semuanya dan dia sangat mempunyai kemungkinan yang besar mempengaruhi pergerakan pasar. Ya. Oke, selanjutnya rekan trader. Kita bisa lihat ada 8 data yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat bagaimanakah pengaruhnya, impact-nya dalam trading. Kita bisa lihat di sini ada NVP, non-farm payroll, ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh gubernur central bank, ada data inflasi, ada GDP, gross domestic product, ada retail sales. Dari sini kita bisa lihat bahwa impact-nya yang sangat tinggi ya adalah non-farm payroll. Makanya kenapa setiap hari Jumat, setiap non-farm payroll selalu datanya selalu ditunggu karena pergerakannya ini mempunyai pergerakan yang sangat luar biasa dalam trading, dalam pips, sehingga data ini benar ditunggu-tunggu ya. Berikutnya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh The Fed, misalnya pidato gubernur central bank ya, rapat pertemuan FOMC dan lain-lain ya. Itu adalah benar-benar sangat mempengaruhi. Data inflasi ya. Data inflasi rekan trader bisa lihat ya, setiap bulan dikeluarkan, GDP yang dikeluarkan. Dan terakhir ada retail sales yang dikeluarkan. Dari 8 itu
Kita ambil 5, dan 5 ini yang memang benar-benar mempengaruhi dan paling mempengaruhi adalah data non-farm payroll yang selalu dikeluarkan pada hari Jumat minggu pertama setiap bulannya. Oleh karena itu non-farm payroll selalu ditunggu-tunggu oleh semua trader dimanapun berada. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah materi kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini tentang berita-berita ekonomi penting yang terjadi, yang benar-benar mempengaruhi arah pergerakan pasar dalam sebulan yang terjadi. Dari berita-berita ini kita bisa lihat dan kita bisa mengkaji bahwa dengan adanya berita ini setidaknya kita bisa mengetahui arah pergerakan fundamental yang terjadi dalam sebulan, arahnya seperti kayak gimana. Dari situlah kita bisa tahu bahwa pergerakan pasar akan menuju ke arah mana. Oke rekan trader, demikianlah edukasi kita hari ini. Kali ini saya berharap semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi-edukasi A-Market berikutnya. Salam profit Indonesia.